Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Terima kasih untuk sore ini kami siap diberkati. Dengan firman-Mu kami memandang fokus kepada tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati angkat tangannya. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Boleh mantap lagi katakan, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang di rumah juga semangat, tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Silakan duduk Saudara. Iya, sekali lagi shalom. Bapak Ibu, arahkan pandangan Saudara ke tahta kemurahan Tuhan. Yang mantap dong aminnya. Tahta Tuhan namanya tahta kasih karunia. Kalau namanya saja tahta kasih karunia, itu ada dalam Ibrani 4 ayat 16. Maka saudaraku semua yang datang kepada tahta Tuhan, tentunya menemukan kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Sesuatu yang tidak kita upayakan, kita nggak layak terima. Kita selamat, kita sehat, kita kuat, makmur, panjang umur, diberkati. Nah, bagian kita hanya datang menerima, saudaraku. Kalau tahta Tuhan namanya pengadilan, maka Anda datang untuk diadili. Kalau benar, Anda dapat pahala, kalau salah, Anda dihukum. Tapi bersyukurnya tahta Tuhan bernama tahta kasih karunia. Amin. Tepuk tangan dong buat tahta kasih karunia. Nah, saya mau memberi judul karena tahun ini tahun panen, maka khotbah sore ini saya memberi sebuah pertanyaan, ya saudaraku. Ini judul khotbah saya sebuah pertanyaan. Ya, kita baca sama-sama yuk. Pertanyaannya 2, 2, 3. Kamu pengen panen apa? Sebuah pertanyaan kecil, sederhana, simple, nggak complicated, nggak rumit. Dan jawabannya juga sederhana. Anda pengen panen apa sih? Gitu loh. Halo? Iya, kan tahun panen. Mari katakan ini tahun panen. Amin. Ya, the great harvest. Tahun panen raya. Nah, sebelum kita melanjut di bulan Maret ini, saudaraku, dan April sebentar lagi, berarti sudah, saudaraku, kita sudah 1/4 tahun di tahun 2022 ini. Sebelum kita melanjutkan, ini mumpung baru minggu pertama bulan Maret. Jujur tolong dijawab, Anda pengen panen apa di tahun ini? Saudara, ini pertanyaan yang tolong dijawab, direnungkan di hati. Bukan hanya hari ini saja, tapi saat nanti Anda pulang, besok hari Anda mulai bekerja, atau ada yang buka toko, buka kantin, atau apapun, tolong dijawab. Saya tuh pengen panen apa gitu loh. Nah, saudaraku, mungkin Anda bertanya, Pak saya mau panen apa? Nah, Anda harus jawab dulu dong, Anda mau panen apa? Kemudian pertanyaan kedua tadi, kan ini musimnya nggak baik, sudah terjawab. Tuhan bisa memberi panen di saat yang paling buruk sekalipun. Amin. Karena Dia Tuhan di atas badai, Dia Tuhan di suasana tenang, Dia Tuhan di lembah, Dia Tuhan di gunung. Amin. Nah, kita lihat saudaraku, pernah dalam Kejadian pasal 26, Ishak mengalami hal yang sama dengan Abraham. Kita lihat ayatnya, di negeri itu timbul lagi kelaparan. Ini berarti bukan kelaparan yang pertama. Seperti yang pernah terjadi pada zaman bapaknya Ishak namanya Abraham. Lalu Ishak menghadap Abimelek, raja orang Filistin di Gerar, dan minta izin untuk tinggal di sana. Ya, saudaraku, di wilayah Kanaan ada, itu kan saudaraku ada raja Filistin.
Ishak sebagai orang asing, belum ada bangsa Israel ya. Belum ada rakyat Israel, baru ada Abraham punya anak Ishak, nanti Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, kemudian ke Mesir, 400 tahun kemudian comeback, balik lagi ke wilayah ini, baru menjadi sebuah bangsa. Nah, saudaraku, Abraham pernah mengalami krisis, pernah mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Nah, Ishak juga sama. Kemudian dia minta izin untuk tinggal di situ. Kenapa? Kita lihat ayat berikutnya. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, kamu jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini. Karena Tuhan udah nyuruh Abraham, Ishak itu tinggal di Kanaan. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Ishak pengen pergi ke Mesir? Naluri sebagai manusia. Alami sekali, kalau di negerinya ada kelaparan, ada krisis, tentunya dia pengen menyelamatkan diri pergi ke satu negeri yang makmur. Dan saat itu Mesir adalah negara adidaya. Mesir adalah negara yang penuh dengan kemakmuran. Kalau kira-kira zaman sekarang Mesir itu kayak Amerika lah saudaraku ya. Oh, superpower. Nah, seperti impian banyak orang. Ishak pun pengen pergi ke sana. Untuk apa? Supaya tidak mengalami kelaparan. Tetapi Tuhan menunjukkan, dia bilang gini, lu jangan pergi ke Mesir, di sini aja. Emang gue gak bisa memberkati kamu di sini, di saat kelaparan, di saat negeri ini krisis. Aku Allah yang bisa memberkati kamu di negara yang sedang terpuruk. Aku juga Allah yang bisa memberkati kamu di negara yang makmur. Karena aku adalah Allah yang berdaulat. Betul? Nah, saudaraku, ini menandakan bahwa Tuhan gak mau kita berharap, kita mengandalkan kekuatan diri sendiri maupun kekuatan manusia. Tuhan mau saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Nah, terlebih saudaraku, hari ini pandemi atau krisis, saudara, gara-gara pandemi akibatnya krisis ekonomi di mana-mana. Nah, banyak orang secara naluri juga mungkin pengen menyelamatkan diri pergi ke negara lain. Saudaraku, ironisnya, cilakanya semua bangsa ngalami yang sama. Nah, jadi artinya apa? Nggak ada harapan untuk kalau kita nggak bergantung sama Tuhan. Ya mau pindah ke Amerika juga ada pandemi, juga ada krisis. Anda mau ke Singapura, waduh saudaraku, hari ini Singapura saudaraku collab. Ya, Anda ke Bali saudaraku, kalau katakan saudaraku misalkan Bali itu bukan Indonesia, tapi untungnya Bali Indonesia. Saya berapa kali ke Bali saudaraku, toko-toko pada tutup semua. Collab juga saudaraku. Ya, baru kemarin aja minggu lalu saya ke Bali, itu baru ada bule-bule asli saudaraku ya. Dulu-dulu bule lokal ya, kulit hitam tapi rambut saudaraku kuning, nah mirip Yayan ini saudaraku. Dulu banyak bulok saudaraku, bule lokal ya. Tapi baru kemarin ada bule asli. Kemudian saya ngobrol sama jemaat, kebetulan beliau Kapolres di Badung, Kabupaten Badung, beliau ngomong, Pak nanti tanggal pertengahan Maret ini baru uji coba masuk Bali, turis dari mancanegara tanpa karantina 3 hari. Nah, karena ini berarti mendekati dari pandemi menjadi endemi, ini kabar baiknya. Doa saya sih saudaraku paling lambat after Paskah, kita semua udah gak ada lagi pandemi, tapi sudah menjadi endemi. Amin. Dan doa kita, maka tiap bulan kita doa kumpul. Kenapa? Supaya jemaat dibangkitkan kembali kerinduannya. Iblis sudah melululantakkan saudaraku, jemaat untuk menghancurkan semangat mereka beribadah. Sehingga akhirnya apa? Online menjadi ibadah alternatif. Online itu, ibadah online itu bukan ibadah saudaraku utama, itu alternatif. Artinya alternatif saudaraku, kalau memang situasi nggak memungkinkan baru online. Tapi begitu nanti jadi endemi, harusnya bukan lagi ibadah online, kumpul lagi. Tapi 2 tahun itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, adaptasi, habit. Nah ini yang harus kita patahkan, amin. Para pendoa, hamba-hamba Tuhan kita patahkan saudaraku. Supaya apa? Jemaat kembali beribadah, kembali berkumpul, memuji menyembah Tuhan tanpa rasa takut. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Baik, kembali ke tadi. Nah, saudara, kemudian Tuhan ngomong, aku akan memberkati kamu di sini. Nah, saudara, seperti tadi judulnya, kamu pengen panen apa? Nah, sambil saya khotbah, Anda coba jawab di hati saudara. Saya pengen panen apa sih? Jujurlah dengan Tuhan. Anda pengen panen apa sih? Nah, kalau Anda mau panen saudaraku durian, Anda harus tanam pohon durian.
Saya punya abang seorang petani, saudaraku, di Pelabuhan Ratu. Beberapa bulan sekali dia datang ke Bandung, mampir ke rumah saya, dia bawa hasil pertaniannya, ya. Dia kadang bawa alpukat, dia kadang bawa pete, dia kadang bawa pisang raja, saudaraku, ya. Dia nggak pernah bawa pisang ratu, itu nggak ada, saudaraku, ya. Adanya pisang raja. Dia bawa durian, ya, saudaraku. Saya tanya, kenapa kamu nggak pernah bawain saya mangga? Dia bilang, saya nggak nanam mangga. Tapi kalau kamu mau saya kasih mangga, gampang saya bisa beli. Saya bilang, jangan, saya minta kamu kasih saya apa yang menjadi hasil bumimu, ladangmu. Dan bilang, inilah ladang saya, saudaraku. Petrus berapa kali ketemu ya, Pet, ya? Iya, saudaraku, ya, dia kadang bawa durian, kadang dia bawa pete, dia kadang bawa pisang raja, kadang bawa alpukat, kadang bawa apa lagi, saudaraku, saya lupa, ya. Nah, kenapa? Waktu dia bawa pete, dia berkata begini, kenapa lu bawa pete? Sebab pohon pete gue berbuah. Berarti dia nanam bukan jengkol, tapi pete, saudara. Kalau Anda mengharapkan pete, Anda harus menanam pete. Kalau Anda mengharapkan durian, Anda harus menanam pohon durian. Kalau Anda mengharapkan alpukat, Anda harus menanam pohon alpukat. Kalau Anda mengharapkan apel, taburlah benih apel. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda mau panen apa? Maka kalau Anda mau panen sesuatu, saudaraku, Anda harus menabur seperti yang Anda mau harapkan untuk panen. Nah, Yesus sendiri adalah sebuah benih, ya. Yesus mengatakan, aku adalah benih. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku, ya. Mana? Ya, ayatnya di bagian terakhir, ya, saudaraku. Dalam bahan ada di bagian terakhir, ya, saudaraku. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Baca sama-sama. Tetapi jika ia mati, Yesus, saudaraku, memberi perumpamaan tentang biji gandum. Biji gandum jika tidak jatuh ke dalam tanah alias ditanam dan mati, ia hanya tetap satu biji. Tetapi jika gandum itu, saudaraku, biji gandum itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudaraku, yuk terus lihat. Yesus menyebut dirinya sebagai benih yang harus ditabur, jatuh ke tanah dan mati. Supaya apa? Kerajaan Tuhan berbuah. Halo, terus saudara, Anda dan saya merupakan bagian dari panen itu. Kita lahir baru sesuai dengan prinsip tabur dan tuai. Siapa yang menabur? Bapa surgawi. Naik, saudara. Bapa surgawi adalah sang pemberi yang menabur Yesus anaknya supaya dapat menuai saudara-saudara dan saya. Amin. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, kita nggak dituai bagi kerajaan surga. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, saudaraku, Anda dan saya nggak akan menjadi hasil panen dari kerajaan surga. Maka Yesus mengatakan, saudaraku, biji gandum, jika dia nggak jatuh ke tanah dan mati, dia hanya satu biji saja. Tetapi jika dia jatuh ke tanah dan mati, alias ditanam, maka saudaraku, dia akan berbuah banyak. Hal yang sama, saudaraku, Anda, yuk terus saudara, setiap pikiran, setiap perkataan, tindakan, waktu, uang, tenagamu adalah sebuah benih. Dan setiap benih berkembang biak sesuai dengan sifatnya. Setiap pemikiran saudara, perkataan saudara, waktu saudara, uang saudara, ya. Kalau orang Indonesia bilang gini uang, orang Korea ini love. Tapi karena di sini nggak ada orang Korea, adanya orang Korea, anggap orang Indonesia. Ini berarti uang. Amin. Uang saudara, ya, tenaga saudara, itu adalah sebuah benih. Dan jika Anda nggak lepaskan, nggak jatuh ke tanah dan Anda tanam, maka itu hanya satu benih. Tapi jika Anda lepaskan benih itu, Anda tanam, maka apa yang Anda tanam itu akan berkembang biak sesuai dengan sifat benih. Kok enggak amin?
Betul? Sifat benih kalau ditanam apa? Berkembang biak. Biji gandum kalau nggak dilepaskan, satu biji. Tapi kalau ditanam, berkembang biak. Hal yang sama, pemikiran saudara, uang saudara ini, kalau Anda nggak lepaskan, ya udah, dia hanya ada di dompet. Tapi saat Anda lepaskan, itu akan berkembang biak. Dan saudaraku, Anda lihat baik-baik. Ishak mengalami satu masa kelaparan di negeri itu. Apakah berdampak bagi Abraham? Iya. Apakah berdampak bagi Ishak? Iya. Buktinya saudaraku, Alkitab mencatat Ishak pengen ke Mesir. Berarti berdampak. Hal yang sama 2 tahun pandemi ini, krisis ini mungkin banyak dari Bapak Ibu Saudaraku berdampak. Enggak apa-apa. Tapi Tuhan mau, di masa yang sulit ini, Tuhan mau Anda panen. Amin. Mungkin Anda bertanya, Pak apa bisa? Oh iya bisa. Karena apa saudaraku, seperti tadi saya katakan, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan gak tergantung situasi kondisi. Sama seperti hukum gravitasi. Saya punya masker, saya lemparkan ke atas nih. Selalu jatuh ke bawah. Bahkan sebelum pandemi, ini juga jatuh ke bawah. Artinya di masa pandemi, sebelum pandemi, atau after pandemi, hukum gravitasi ini tetap begini. Hal yang sama, Tuhan itu baik sebelum pandemi, saat pandemi, after pandemi. Maka Anda bisa menuai sebelum pandemi, saat pandemi, atau after pandemi. Nangkap? Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Tuhan itu baik, gak tergantung situasi. Sama, hukum gravitasi tadi kan gak tergantung situasi kan. Mau suasana hujan, mau suasana badai, mau suasana teduh, tetap aja saudaraku. Sama juga dengan hukum matematika. 2 tambah 2 selalu 4. Sebelum pandemi 2 tambah 2 saat saya sekolah SD itu 4. Sekarang di saat pandemi 2 tambah 2 masih 4 atau udah 7? Berarti sama. Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nggak berubah kebaikannya. Amin. Kalau Tuhan pernah memberkati Anda di saat suasana teduh, Tuhan juga bisa memberkati saudara di saat suasana terburuk sekalipun. Pegang itu, sebab kenapa? Anda diberkati bukan karena sikonnya, tapi karena dia baik. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik ya. Amin. Oke, terus saudara. Kita dapat melihat peningkatan atau penuaian atau promosi atau saudaraku pertumbuhan dalam hidup kita jika kita secara sadar mengaktifkan kekuatan prinsip benih ini. Prinsip benih itu apa? Dia akan berkembang biak. Itu prinsip benih. Kekuatan benih itu berlipat ganda. Betul? Amin. Anda ambil buah mangga, kamu kupas kulitnya, kamu makan dagingnya. Maka bijinya, sikinya, orang Jawa bilang peloknya, disitulah letak pelipat gandaan. Itu di pelok, di biji, di siki. Kalau Anda simpen, itu akan tetap satu biji. Tapi kalau Anda tanam, sifat biji ini, saudaraku, prinsip saudaraku, kekuatan benih ini adalah apa? Dia akan berlipat ganda. Amin. Nah, maka Anda pengen panen apa? Nah, kalau Anda pengen panen tomat, pulang dari sini tanam benih tomat. Kalau Anda pengen panen, saudaraku, persahabatan, tanam, tabur persahabatan dengan tetangga kanan, tetangga kiri, teman gereja, satu komsel, tanam benih persahabatan. Anda akan menuai persahabatan. Betul? Contoh kayak Yayan dan Lala, Sila dan Lea, ini sedang menanam benih persahabatan. Saudara, saat Lea, saudaraku, masuk angin, Sila mijitin. Saat Sila masuk angin, Lea ngerokin pakai garpu. Ini benih persahabatan. Waktu kamu tabur benih persahabatan, maka apa saudaraku? Ini akan terus. Tapi saat saudaraku benih persahabatan yang sudah terbina ini, kemudian salah satu dari kedua belah katakan menabur benih kecurangan, kamu akan menuai yang tidak baik. Maka Galatia 6 berkata demikian. Jangan keliru, kamu tidak dapat nipu Tuhan. Orang hanya menuai, baca sama-sama, yang ditanamnya. Artinya,
Nah, Ardi ini kan orang tuanya toko besi kan. Kamu nanam paku, nggak nuai apa-apa itu kalau paku ditanam. Enggak ya. Orang hanya menuai yang ditanamnya. Next saudara. Apabila kamu menabur untuk memuaskan keinginan jahat, ia menanam benih jahat, pasti akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Begitu kerohanian mati, menyusul kematian kesehatan, kematian ekonomi, kematian pekerjaan, kematian bisnis. Maka saudaraku, hari ini nggak usah khawatir. Kalau ada orang yang menabur pengkhianatan, menabur yang jahat sama Anda, dia akan menuai yang buruk. Ini prinsip hukum tabur tuai. Firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, ketika ada pelangi setelah air bah, Tuhan berkata selama bumi masih ada, orang akan menabur dan menuai. Nah, Allah nggak bisa ditipu. Sebab orang akan menuai apa yang ditaburnya. Maka dalam bisnis pun, taburlah yang baik. Sebab kalau kamu menipu dalam dagang, berarti kamu sudah punya maksud yang jahat. Saudaraku, kamu akan menuai yang tidak baik. Kok nggak ada yang amin? Amin, apalagi dalam pelayanan. Ya saudaraku, saya dalam pelayanan tabur yang baik. Ya, saudaraku, kesetiaan, ketaatan, prinsip-prinsip etika Kristen. Haleluya, tabur yang baik. Engkau akan menuai yang baik, saudara. Amin. Nah, baik, terus saudara. Tetapi apabila ia menanam hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal. Ya, yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Ayat 9, jangan jemu-jemu menabur baik, berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, sekarang kita lihat. Ishak tadi di masa kelaparan, apakah dia menuai? Kenapa dia menuai? Kenapa dia panen? Hal yang sama di masa krisis badai pandemi 2 tahun ini. Banyak bisnismen, banyak bisnis, banyak usaha luluh lantak. Tapi gereja Tuhan, ini kabar baiknya Anda akan menuai di masa yang buruk ini. Kenapa? Ini 2 syarat untuk Anda bisa panen. Anda mau panen? Mau menuai? Nah, ada 2 syarat, saudaraku. Kita lihat ayat Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Bapak Ibu lihat, maka menaburlah Ishak di tanah tandus. Saya mau baca langsung dengan saudaraku kondisi yang ada saat itu. Kenapa tanah Filistin kelaparan? Tandus. Lagi ngalami kekeringan. Halo? Perhatikan baik-baik. Maka menaburlah Ishak di tanah yang kering itu. Tanah yang tandus itu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Kalau Anda lihat ayat-ayat setelah itu, Anda akan mendapati orang Filistin cemburu, iri hati sama Ishak. Kenapa saudaraku? Mereka juga menabur, tapi mereka nggak panen. Halo? Anda lihat, mereka nabur, tapi kok nggak panen? Jadi Bapak Ibu dengar, panen, peningkatan itu anugerah, itu kasih karunia. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang bikin pertumbuhan. Buktinya orang Filistin nabur tapi nggak panen. Kenapa? Karena tanahnya kering. Mungkin Anda tanya, Pak, kenapa Ishak kok di tanah kering, di tanah tandus kok dia panen? Jawabannya Bapak Ibu, bagian terakhir dari ayat ini. Sebab, baca yang keras. Mana? Sebab, lebih keras lagi, 1, 2, 3. Sebab ia diberkati, ini yang bikin Ishak panen. Bukan tanahnya yang subur atau tandus. Betul? Sama seperti kenapa Petrus bisa jalan di atas air, karena dapat kemurahan Tuhan. Bukan karena suasana teduh, bukan karena lagi badai. Jadi apa yang membuat Petrus tenggelam? Saat dia nggak lagi melihat tahta kemurahan Tuhan. Dia ngelihat situasi dan kondisi, kemudian saudaraku, waduh, jebur saudara. Sekalipun Petrus jebur, Tuhan juga enggak goblok-goblokin Petrus. Goblok kamu. Enggak, tetap pertolongan Tuhan. Itu Tuhan yang baik. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa Ishak panen?
kuncinya yang pertama, Ishak diberkati Tuhan. Efesus 1 ayat 3, Anda pun diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kenapa saya katakan sekalipun hari ini buruk suasananya, pandemi, krisis, badai, saya mau beritahu saudara, Anda pasti panen. Kenapa Anda panen? Karena Anda diberkati Tuhan. Katakan, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Angkat tangannya lagi. Saya diberkati Tuhan. Ini kunci kenapa Ishak panen. Buktinya orang-orang Filistin yang nabur pada nggak panen. Kenapa? Tidak diberkati Tuhan. Saudara, betul? Jadi yang bikin Ishak panen bukan musimnya, tapi karena dia diberkati Tuhan. Saudara dan saya diberkati Tuhan? Percayalah, Anda pasti panen tahun 2022. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Angkat tangan sama-sama yang di rumah. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya. Semuanya yang percaya lambaikan tangannya. Berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Yang percaya angkat tanganmu. Berkatmu atasku melimpah. Yes Lord. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Amin. Pujian ini berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun badai topan datang menerpa, aku tetap diberkati. Betul? Artinya yang membuat kita diberkati. Nah justru saudaraku, saat badai gini kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita supaya kita bergantung sama Dia. Betul nggak? Kalau suasananya tenang, kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Betul nggak? Kalau suasananya is okay, kayaknya kita lupa bahwa Tuhan semuanya dibalik itu semua. Maka dengan adanya badai pandemi ini justru mengingatkan kita kepada Tuhan bahwa Dia tetap menyertai kita, Dia tetap baik kepada kita. So kebaikannya nggak bergantung pada situasi apapun. Amin. Anda pasti panen di tahun panen raya ini. Maka saudaraku, kalau ada yang tanya, wah gerejamu aneh, tahun begini kok malah tahun panen. Dia nggak ngerti bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bisa memberi panen di saat masa krisis sekalipun. Amin. Buktinya Ishak, dia panen. Justru di masa apa? Susah. Tandus, tanahnya kering. Orang lain saudaraku lagi kering gak akan nabur. Ishak nabur. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Itu yang pertama. Nah sekarang Anda sudah memenuhi syarat belum sebagai orang yang diberkati Tuhan? Sudah. Begitu Anda menerima Tuhan Yesus, Efesus 1 ayat 3, Tuhan telah mengaruniakan segala berkat. You are blessed. Engkau diberkati Tuhan. Wow, katakan saya orang yang diberkati. Amin. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Mari saudaraku, kita berdiri sebagai orang yang diberkati. Jadi nggak pandang ini situasi baik atau buruk, gua orang diberkati kok. Nah, tapi syarat yang kedua, ini yang Anda harus perhatikan. Masih di ayat yang 12. Baca bagian A saja. 1, 2, 3. Cukup, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Syarat pertama, Anda sudah memenuhi syarat. Anda orang yang diberkati. Anda mau panen toh?
Syarat kedua, Anda harus tabur. Nah, Anda pengen panen apa? Taburlah sesuai dengan apa yang kamu mau panen. Nah, siapa yang mau panen uang? Oh, malu-malu kucing. Kucing di rumah saya aja nggak malu-malu. Saudara, katakan tadi saya bilang kamu punya uang 10 juta tiap bulan kamu dapat gaji. 1 juta, itu persepuluhan kamu, itu adalah benih. Kalau saya memberi, dan kalau saya tidak memberi, apa faedahnya? Faedahnya begini, kalau kamu memberi, sebab persepuluhan adalah pintu untuk membuka berkat surga. Malaikat 3 ayat 10 berkata demikian. Tetapi jika kamu tidak memberi, sebab kita sudah ada dalam Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia, kamu nggak apa-apa, kamu nggak akan dihukum. Sebab imam perjanjian baru hanya memberkati, tidak menghukum. Tetapi kamu nggak dapat faedah daripada kunci tadi sudah dibuka. Sama seperti perjamuan. Anda nggak perjamuan tiap malam nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau Anda melakukan setiap malam di masa pandemi ini, karena Tuhan sudah menuntun gereja kita tiap hari perjamuan, Anda dapat kemurahan Tuhan, nggak akan terpapar COVID. Kalaupun terpapar kayak Paulus kegigit ular, udah begitu aja saudaraku. Saya tahu 2 tahun ini, saya keluar masuk rumah sakit, doain orang sakit, saya keluar masuk pesawat, pergi ke kota, kemana-mana saudaraku, Tuhan menjaga saya. Kenapa? Saya mengimani tubuh dan darah Tuhan yang melindungi dan mengcovering saya. Amin. Anda nggak melakukan nggak dosa, sama. Anda nggak ngasih persepuluhan nggak masalah, nggak dosa. Tapi kamu nggak dapat manfaat, kamu nggak dapat, saudaraku, berkat dari situ. Nah, berarti dari 90% juga ada benih yang harus kamu tabur. Untuk siapa? Untuk orang tua. Ya, entah kamu bisa kasih 500.000, kamu kasih ke orang tuamu. Kalau Anda sudah punya penghasilan, lakukan seperti itu, ya. Nah, kemudian apa lagi saudara? Halo? Prosper People say? Nah, apa lagi? Anda seperti saudara hari ini, Anda menabur untuk pembangunan. Itu benih. Saudaraku, kapanpun Anda bisa sisihkan dari 10 juta itu penghasilan Anda, ora ketang, walaupun hanya 500.000, Anda janji iman, saya mau nabur buat benih, buat pembangunan. Nah, saudaraku, juga persembahan syukur, ini benih. Ini benih yang harus Anda tahu. Dan dengar, sifat benih kalau Anda simpan, dia hanya 1 benih. Tapi waktu Anda lepaskan, sifat benih selalu berkembang biak. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kemudian jelek, apa itu Om jelek? Jelek adalah rezeki yang Tuhan, rezeki untuk orang miskin yang Tuhan titipkan di dalam diri saudara. Karena saudara bukan orang miskin, saudara orang yang diberkati. Jangan punya pikiran saya orang miskin, Anda orang diberkati. Siapa orang diberkati? Amin. Nah, Tuhan nitip kepada saudara rezeki untuk orang-orang yang membutuhkan. Di gereja ini ada namanya persembahan diakonia tiap minggu keempat. Dan sifat persembahan diakonia adalah meringankan beban jemaat yang memerlukan. Meringankan, bukan solusi. Jadi kalau ada jemaat dibantu oleh diakonia, jangan protes. Saya udah 30 tahun di BFA, kok cuma dibantunya begini. BFA belum 30 tahun, baru 18 tahun sudah. Nggak tahu 12 tahunnya dia ada di mana. Gitu. Nah, halo? Amin? Nah, saudara, ini diakonia. Artinya apa? Itu jelek. Juga termasuk di gereja ini kita punya program OTA, orang tua asuh. Beberapa saudara memberikan uang persembahan untuk untuk SPP anak-anak yang lain yang membutuhkan, itulah jelek. Dan firman Tuhan berkata, waktu Anda memberkati orang-orang lemah, Anda memiutangi Tuhan. Karena Tuhan punya utang sama Anda, Dia mau bayar kepada Anda berlipat kali ganda. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Maka saudaraku, untuk diakonia, persembahan diakonia atau jelek tadi, saudaraku, gereja sama sekali tidak mengotak-ngatik untuk keperluan gereja. Murni untuk saudaraku jemaat. Ya, makanya saudaraku, Anda tahu kita punya ambulan, saudara? Gereja kita punya ambulan, itu dari persembahan diakonia, saudara. Ya, artinya apa? Tapi saudaraku, wih, Pak gratis, tapi jangan Anda yang naik. Oh enggak, amin. Ini bukan untuk saudara. Saudara sehat semua. Amin, begitu.
Ya, jangan asik gereja punya ambulan nanti kalau ada apa-apa. Loh, aku pikirannya nggak ada apa-apa. Anda sehat nggak butuh ambulan. Gitu loh, amin. Nah, saudara, jadi begitu ya. Itu jelek. Kembali ke tadi ya. Maka Anda lihat, Ishak menabur. Mana ayatnya? Ayat 12. Maka menaburlah Ishak. Syarat pertama, kenapa Ishak panen? Sebab Ishak diberkati Tuhan. Syarat pertama, kenapa Anda pasti panen di tahun ini? Sama-sama katakan, saya diberkati Tuhan. Syarat kedua, untuk Anda panen, Anda mesti menabur. Nah, Anda mau panen apa? Taburlah di situ, saudara. Kalau Anda mau menuai uang, taburlah uang. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Dan Anda akan melihat, benih itu sifatnya akan berkembang biak. Anda tidak tahu kapan Anda panen, tapi yang jelas besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan mungkin 5 tahun lagi Anda akan panen. Dari apa yang Anda tabur. Saudara, dari tahun 85, saya bertobat di Bandung bulan November. Saya dikirim oleh om tante saya tiap bulan 50.000, saudaraku. Dari Pemalang kirim saya untuk biaya kos saya ya, saudaraku 50.000. Anda bayangkan saudaraku, ya sepupu saya, ya Rian, kakaknya Bu Tutut, satu angkatan dengan saya dia di Salatiga. Dia dikirim 100.000 sama bapaknya. Ya wajar, saya nggak boleh iri karena dia bapaknya, saya ponakan. Betul nggak saudara? Ya kalau ponakan dapat 50.000 udah mending, udah lumayan. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan saudaraku ya. Nah, Anda bayangkan di Salatiga, kota kecil yang kebutuhannya nggak berat, dikasih 100.000. Kita Bandung yang lebih mahal, saya 50.000. Tetapi saudaraku, saya belajar begini. Begitu saya mengerti tentang benih, saya tiap bulan saya potong 5.000 saudara untuk persepuluhan. Saudara nggak dipotong aja, empot-empotan. Nah, Ragi Saduki akan mengajar Anda, kalau nggak cukup buat kamu ngapain ngasih perpuluhan? Kalau nggak cukup buat kamu kasih dulu orang tuamu baru ke Tuhan. Itu Ragi Saduki. Itu baik, tapi belum tentu benar. Semua yang baik belum tentu benar. Amin. Yang benar di mata Tuhan belum tentu baik di depan mata manusia. Contoh, Rahab, saudaraku, melakukan perbuatan yang benar. Yaitu apa? Dia menyembunyikan 2 pengintai Israel. Tapi itu tidak baik bagi bangsanya. Kenapa? Dia mengkhianati, saudaraku, bangsa Yeriko. Betul? Nah, sama. Saudaraku, kalau Anda mungkin pernah mendengar seorang pendeta viral di media sosial, kalau nggak cukup buat kamu, ngapain kamu nyumbang gereja, ngapain kamu ngasih perpuluhan, buat kamu dulu, buat orang tuamu dulu. Cengli, betul itu baik. Tapi itu Ragi Saduki, itu humanis, tapi bukan firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya melakukan firman Tuhan. Nggak dipotong perpuluhan aja nggak cukup, apalagi dipotong perpuluhan. Saya punya iman, sama-sama nggak cukup, saya nabur benih, saudaraku. Amin. Oh iya, sama-sama gak cukup, saya tabur benih. Dan apa yang Tuhan berikan pada saya, hari ini saya bisa berdiri di depan saudara. Apa yang saya tuai sekarang, ini taburan saya dari tahun-tahun yang lalu. Maka dengarkan baik-baik. Mungkin Anda karyawan, gaji UMK, waduh gimana ya, sama-sama gak cukup, lakukan firman. Tabur benih Anda akan melihat, Anda akan menuai, saudara. Amin. Yes. Nah, kalau Anda mau menabur seperti tadi, saudaraku, persahabatan, Anda akan menuai persahabatan. Anda menabur perkataan yang baik, Anda akan menuai. Maka gimana kabarnya? Anda menabur perkataan baik, Anda akan menuai. Coba kalau saya tanya, gimana kabarnya? Aduh, leles saya kayaknya mau stroke. Anda bisa stroke loh, saudaraku. Tapi waktu Anda, gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Wow, awet muda bukan hanya bicara wajahnya awet muda, saudara. Ya, tapi apa? Mata nggak jadi rabun, telinga nggak jadi budek, saudaraku. Amin. Haleluya. Apalagi saudaraku, pendengaran nggak jadi budak, kemudian apalagi saudara, pikiran nggak jadi pikun. Udah ngobrol lama, saudaraku, padahal ini sama suami. Ngomong namamu siapa? Lah, ini namanya pikun, saudara. Anda nggak akan jadi awet muda. Itu artinya apa? Semua organ tubuh tetap muda. Amin. Loh, Anda tahu saudaraku, wajah saya wajah 30 tahun, saudara ya. Umur hampir 70 ini, saudaraku ya. Umur saya udah hampir 70, Anda nggak percaya kan? Tapi kekuatannya, saudaraku, pingpong masih kuat, saudaraku ya. Haleluya. Udah, amin. Mana Peter? Ada Peter. Oh, itu Peter, saudaraku. Peter, saudaraku, nganter saya subuh
Jam berapa Peter? Jam 3 saudara, ke airport Cengkareng dari Bandung. Saudaraku dia antar, kemudian saya berangkat ke Pontianak. Sore dia jemput saya saudara. Kemudian di jalan dia ngomong, Om, tadi saya ke rumah adik saya nanya Om, itu Om Agung pagi berangkat sore pulang gini, apa badannya enggak gimana? Enggak, udah biasa kata Peter saudaraku. Iya saudaraku, orang lain tepar. Saudaraku saya jam 3, setengah jam 2 udah bangun, setengah 3 siap-siap, jam 3 berangkat, langsung ke Pontianak, dari Pontianak pagi sampai sore urusan selesai langsung terbang, sampai Jakarta sore dijemput Peter sampai Bandung malam saudaraku. Besok udah aktivitas lagi. Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Saya nggak memperkatakan tepar, enggak saudaraku. Halo, nah gimana kabarnya? Nah, tapi kalau waktu saya nanya gimana kabarnya, Anda cuma manggut-manggut, Anda sedang menabur manggut-manggut, Anda akan menuai manggut-manggut, saudara. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku, syarat yang kedua, menaburlah. Ishak, taburlah. Maka ayat 13 terjadi. Ini yang akan terjadi. Dan Ishak menjadi kaya. Kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Kata orang itu, ganti dengan namamu. Ayo, 2, 3. Sebentar, kok bukan saya, nama Anda. Ya, kok ada beberapa orang udah lupa namanya. Wah ini pikun ini saudaraku, gawen muda lagi. Anda nama sendiri aja lupa, apalagi nama suami. Nama istri, oke 2, 3. Dan amin. Kenapa menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya? Karena nabur. Nah saudara, saya tutup dengan, belum saya tutup, masih panjang. Waktu Anda nabur, Anda mungkin berpikir, saya nuai berapa? Efesus 3 ayat 20, kita lihat. Bagi dialah, ada di bahan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita bayangkan, yang kita doakan. Lihat baik-baik. Orang Filistin nabur di tanah yang tandus, enggak panen. Kalau Ishak panen 2 kali lipat saja, Pak Edwin, ya, itu orang udah hebat kan? Benar enggak? Saudaraku, di tanah lagi kering nabur, kemudian dapat penuaian 2 kali ganda, udah hebat belum? Tapi Tuhan melakukan jauh. Ishak enggak akan bayangin, loh di masa susah kok sampai 100 kali lipat. Betul enggak Pak Rudi? Halo, di masa sukar orang lain nabur nggak panen. Ishak nabur panennya bukan 2, bukan 5 kali lipat, 100 kali lipat. Ini Efesus 3 ayat 20. Dia melakukan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan, jauh lebih besar daripada yang kita inginkan. Saya percaya Ishak paling mengharapkan, ya pokoknya gue nabur, ya udah deh. Yang penting panen, gitu toh. Tapi Tuhan ngasih apa? Great harvest, panen raya, nggak terpikirkan. Itu bisa terjadi buat saudara. Karena Anda orang yang diberkati Tuhan. Dan karena Anda menabur. Apa yang Anda tabur? Gusti boten sari. Bilang kiri kanan, Gusti boten sari. Itu bahasa Polandia yang artinya Tuhan tidak tidur. Berapapun yang Anda tabur, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan, baik benih, baik jelek, Gusti boten sari. Anda bisa menuai, entah bulan depan, entah tahun depan. Waktu Anda nabur untuk pembangunan, Anda nggak tahu. Nanti di gedung gereja kita yang baru, saudara, ya bentar lagi AMDAL turun, habis lebaran kita membangun kapasitas 5.000 orang, Anda kan nggak tahu. Nanti yang ibadah itu lahir jadi presiden Indonesia, lahir jadi Kapolri, lahir jadi jenderal, lahir jadi gubernur, lahir jadi pengusaha. Dan mereka, Anda tahu itu taburan saya. Dan Tuhan yang membalas. Anda akan menuai berkali-kali lipat, lebih dari yang kita pikirkan, lebih yang dari berani yang kita bayangkan, Tuhan akan memberi tuaian. Amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Aku percaya. Ku
Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku Berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kebajikan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Sama-sama. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan roti dan anggur perjamuan. Ini taburan Bapa, yaitu nyawa Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, jika biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia hanya satu biji. Tapi saat jatuh ke tanah, maka berbuah banyak. Bapa menabur putranya dan dia menuai kita. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, ambillah, makanlah. Engkau yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menabur putramu Yesus. Dan kami selamat karena taburan ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau menabur persembahan kami. Kami mau menabur persepuluhan kami. Kami mau menabur persembahan syukur kami. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan. Setiap taburan saudara di tanah yang subur ini, Tuhan memberi tuaian. Lebih dari yang Anda bisa pikirkan, lebih dari apa yang Anda bisa bayangkan. Berkati semua tangan yang menabur, baik yang ibadah onsite maupun online, berlipat kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.